Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Siti Nur Aina dengan nomor induk mahasiswa 0188208010060. Selamat datang di pembelajaran daring mata pelajaran pendidikan agama Islam. Dalam video kali ini kita akan sama-sama mempelajari salah satu materi kelas 7, yaitu tentang sholat Jumat. Jangan lupa persiapkan buku dan alat tulisnya dan berdoalah terlebih dahulu. Adapun tujuan pembelajaran yang pertama yaitu peserta didik dapat menyebutkan pengertian sholat Jumat dengan benar. Yang kedua, peserta didik dapat menyebutkan dasar hukum sholat Jumat dengan benar, serta memahami isi kandungan dari ayat tersebut. Yang ketiga, peserta didik dapat memahami ketentuan ibadah sholat Jumat. Ada yang tahu apa itu sholat Jumat? Langsung saja ke pengertian sholat Jumat. Sholat Jumat adalah sholat 2 rakaat yang dilaksanakan secara berjamaah pada waktu sholat zuhur di hari Jumat. Diawali dengan khutbah dan hukumnya wajib bagi setiap muslim laki-laki yang mampu melaksanakannya. Dasar hukum sholat Jumat. Sholat Jumat hukumnya fardu atau wajib bagi laki-laki yang sudah balik atau dewasa, yang masih sehat dan bukan musafir atau sedang dalam perjalanan. Firman Allah dalam Quran surat Az-Zum'ah ayat 9 yang artinya, "Wahai orang-orang yang beriman, apabila telah disuruh untuk melaksanakan sholat pada hari Jumat, maka segeralah kamu mengingat Allah dan tinggalkanlah jual beli. Yang demikian itu lebih baik bagimu jika kamu mengetahui." Makna dari Quran surat Az-Zum'ah ayat 9 yaitu tentang menunaikan panggilan azan dan segera meninggalkan aktivitas atau pekerjaan, contohnya tadi seperti jual beli. Lalu mengajarkan untuk selalu menyeimbangkan antara kehidupan dunia dengan akhirat. Selain sibuk mencari pekerjaan di dunia, tentunya kita juga harus mempersiapkan bekal untuk di akhirat kelak. Selanjutnya syarat sholat Jumat. Dan yang pertama yaitu syarat wajib sholat Jumat. Ada beberapa macam. Yang pertama, beragama Islam, sudah balik atau dewasa, berakal sehat, laki-laki, merdeka, sehat jasmani dan rohaninya. Yang terakhir yaitu bertempat tinggal tetap, atau bagi orang yang musafir atau orang yang sedang dalam perjalanan jauh itu tidak diwajibkan untuk sholat Jumat. Yang selanjutnya itu ada syarat sah sholat Jumat. Di antaranya sholat Jumat dan kedua khutbahnya dilakukan di waktu duhur, dilaksanakan di area permukiman warga. Sholat Jumat dilaksanakan secara berjamaah, dan yang terakhir yaitu dilalui oleh 2 khutbah. Adapun halangan sholat Jumat, yang pertama sakit sehingga membuat orang tersebut tidak bisa pergi untuk melakukan atau melaksanakan sholat Jumat di masjid. Yang kedua, seorang dalam keadaan musafir atau dalam keadaan sedang dalam perjalanan yang jauh. Yang ketiga, hujan yang sangat lebat. Yang keempat, menjaga orang yang sedang sakit karena tidak ada menjaganya. Yang terakhir yaitu bencana alam. Selanjutnya, amalan sunnah terkait sholat Jumat. Yang pertama, mandi, memakai pakaian bersih, dianjurkan berwarna putih dan memakai baju yang bagus, memakai wangi-wangian, memotong kuku, mencukur kumis, dan lain sebagainya. Setelah itu, menyegerakan pergi ke masjid untuk melaksanakan sholat Jumat. Setelah tiba di masjid, tak lupa kita melaksanakan sholat
sunat tahiyatul masjid atau sholat untuk menghormati masjid, dan membaca Al-Quran atau zikir, memperbanyak sholawat, doa sebelum khutbah Jumat dimulai. Ada yang tahu apa itu khutbah Jumat? Khutbah Jumat merupakan sebuah nasihat dan tuntunan ibadah yang disampaikan oleh orang yang menyampaikan khutbah, atau bisa disebut dengan khatib, kepada jamaah sholat Jumat dengan ucapan yang jelas serta lantang. Selanjutnya ada rukun khutbah Jumat. Ada 6 diantaranya. Yang pertama, mengucapkan puji-pujian kepada Allah seperti Alhamdulillah, Subhanallah, dan lain sebagainya. Membaca sholawat atas Rasulullah SAW, mengucap syahadat, berwasiat, membaca ayat Al-Quran pada salah satu kedua khutbah, dan terakhir berdoa untuk mukminin dan mukminat pada khutbah yang kedua. Selanjutnya ada syarat khutbah Jumat. Yang pertama, khatib harus suci dari 2 hadis, baik itu hadas besar maupun hadas kecil. Yang kedua, khatib harus suci dari najis, baik dalam najis badan, pakaian maupun tempatnya. Yang ketiga, khatib harus menutup aurat. Yang keempat, khutbah dilakukan dengan berdiri bagi yang mampu. Dan yang kelima, khutbah disertai duduk di antara 2 khutbah. Yang keenam, khutbah harus dilaksanakan tepat siang hari saat matahari tinggi dan mulai bergerak condong ke arah barat. Yang selanjutnya, khutbah disampaikan dengan suara yang keras dan jelas. Yang terakhir, dilaksanakan secara berturut-turut jarak antara keduanya. Hikmah dalam sholat Jumat. Yang pertama, dapat meningkatkan kepedulian antar sesama muslim, mencegah perbuatan keji dan munkar, sarana menuntut ilmu. Yang keempat, membentuk jiwa disiplin dan taat ajaran. Yang kelima, membiasakan hidup bersih dan rapi. Yang keenam, menguatkan tali silaturahmi. Nah, setelah kita menyimak materi yang tadi disampaikan, sekarang Ibu mau ngasih tugas kelompok. Di sini kalian harus membuat 4 kelompok. Nah, masing-masing dari kelompok harus mendemonstrasikan atau mempraktikkan bagaimana pelaksanaan sholat Jumat yang baik dan benar. Nah, masing-masing kelompok harus menentukan siapa yang akan menjadi khatib, imam, muazin, dan iqomah. Nah, pelaksanaan simulasinya dimulai minggu depan dan dipilih secara acak kelompok mana yang pertama mendemonstrasikan sholat Jumat. Sampai di sini saja pembahasan kali ini. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Mari kita akhiri dengan mengucapkan hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirobbilalamin. Sampai jumpa di pembahasan berikutnya. Akhirul kalam. Wassalamualaikum